Halo guys, jadi ini kita mahasiswa semester 7 sedang bingung terkait skripsi guys. Karena kita kan udah di penghujung mahasiswa akhir nih, jadi kita fokus bikin skripsi. Nah, jadi sebenarnya kita bingung guys, kita bingung terkait judulnya apa, terus juga instrumen kuesionernya nyari yang di mana, terus apalagi ya, terkait ini sih sama dosen pembimbing kita. Kan kadang kita bingung kan apa maksud dari dosen, kita mencernanya lebih baik kayak gimana sih gitu kan. Itulah namanya mahasiswa harus mengerti tentang perkataan dosen ya guys ya. Terus juga ini guys, semoga kita semester 8 tuh lulus ya tepat waktu. Nah, doain aja, doain lancar gitu kan terkait perkembangan proses menuju gelar S.Kep, yaitu sarjana keperawatan. Terus lanjut ini guys, lanjut profesi nurse nanti. Jadi habis profesi nurse nanti baru tuh ada UKOM, uji kompetensi, apakah kita perawat kompeten atau tidak gitu. Nah, ini bersama teman saya guys, ini teman seperjuangan, seangkatan di kelas saya guys. Namanya itu Fatur Rahman orang Bogor dia. Nah, kita sama-sama bingung guys, dia terkait skripsi kejiwaan, kalau saya tentang keperawatan medikal bedah, tapi lebih spesifiknya kita sama-sama mengenai penyakit kronis gitu guys, ya kan? Nah, mohon doanya ya guys ya. Nah guys, kita lanjut lagi mengerjakan skripsi ya guys, buat besok untuk dipresentasikan. Gak dipresentasikan sih guys, tapi dilaporkan terkait progres mengenai skripsinya. Nah, kebetulan waktu pagi tuh dosen pembimbing saya itu menyuruh saya buat nyari instrumen kuesionernya, sama judulnya diganti terkait paliatif atau stroke gitu. Nah, kebetulan teman saya ini guys, dia lagi bikin latar belakang buat skripsinya. Judulnya itu mengenai ini deh, dia penyakit kronis juga, tapi dia kejiwaan kan, jadi dia membahas tentang emosionalnya gitu guys. Nah, ini kita berdua mengerjakan di kamarnya ya guys ya. Nah, kita doakan saja kita bisa lulus sampai selesai, sampai tepat waktu, biar kita tenang. Nah, ini kita sambil musikan, sambil nonton TV, biar pikiran kita juga berjalan, nggak stuck di situ aja gitu kan. Jadi misalkan kita stuck, kita coba terapi musik biar tenang pikirannya gitu. Nah, ini guys kondisi kamarnya kan guys, buat tidur, ngerjain tugas kuliah gitu, aktivitas kita sebagai mahasiswa ya guys. Nah, kebetulan saya juga sudah mengerjakan guys, tapi saya sudah selesai, cuman saya masih ragu-ragu aja sih guys mengenai judulnya itu, apakah judulnya itu sudah sesuai atau belum. Ya, kalaupun direvisi juga nanti dosen pembimbing yang membimbing kita, mengarahkan kita gitu. Kurang lebih seperti itu sih guys. Nah, ini kita mau ngerjain tugas ya guys ya. Nah, tugas teman saya, dia ngerjain sangat serius banget ya guys ngerjainnya. WHO 2014 ya Bang. Karena kalau nggak serius nih main-main, ya nggak bakal selesai skripsinya. Itulah kata dosen. Bohong. Karena kita juga sebenarnya pusing. Bohong, healing aja guys. Mending healing ya kan, ke Jogja. Kita hari Rabu, mulai dari Rabu ya tuh ya, kalau Selasa. Rabu, Kamis, Jumat itu kita kosong. Sabtu Minggu pun kita kosong. Sebenarnya buat healing kan. Kalau mahasiswa yang nggak penuh banyak tugas itu
waktu itu dipakai buat pulang ke rumah ataupun dipakai buat jalan-jalan. Cuman kalau kita nih ya guys ya, mikirin skripsi, kalau saya kan kebetulan ya badannya kurang fit aja gitu, kayak nggak enak aja gitu. Kalau dipaksain takutnya nanti sakit lagi, nanti sembuhnya tuh kayak butuh waktu yang agak kurang gitu. Karena emang aku kalau dari kecil kalau sakit tuh pasti agak lama, sekali sakit. Tapi kalau sehat ya sehat aja, tapi sekalinya sakit itu lama gitu. Harus bener-bener istirahat full di rumah gitu. Pokoknya kan kuliah ya, jadi jangan dipaksa gitu. Kalau udah semester maksudnya tuh kalau udah di bulan-bulan mau uas itu nggak apa-apa, sakit juga artinya kan udah ada kelonggaran buat kita istirahat. Cuman kan sekarang lagi fokus skripsi, belum lagi nanti praklinik, belum lagi nanti KKN saya guys. Nah kebetulan teman saya itu sudah KKN di semester 6 tadi. Kalau saya waktu itu nggak ngambil KKN karena saya itu ngambil perkuliahan di semester 6 itu di UI, ikut pertukaran mahasiswa gitu. Jadi saya kalau misalkan ikut KKN di semester itu kayak capek banget dari Depok terus langsung ke Semarang gitu. Terus belum lagi persiapan buat KKN, ngekosnya di mana kan kayak capek gitu kan. Mending saya ngambilnya itu di semester 7 sekarang. KKN tim 1 di bulan Januari sampai Februari kalau nggak salah gitu jadwalnya. Nah itu ini teman kelas saya dari semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai nanti lulus gitu kira-kira. Nah, harapannya apa tuh kira-kira buat semester 7 tuh? Sempro lah. Tuh cepet sempro. Nanti kalau udah sempro nanti kita bikin ini guys, bikin foto bareng kayak orang-orang gitu kan. Kalau sempro kasih apa tuh, buket gitu ya, buket apa donat gitu kan. Jadi kayak sebagai bentuk apresiasi atas kinerjanya mengerjakan seminar proposal, udah sukses gitu, bentuk apresiasi, bentuk kebanggaan agar dia tuh kayak ngerasa bangga atas kerja kerasnya mengerjakan proposal atau enggak judul skripsi lah, awal-awal mulai skripsi gitu. Nah kita lanjut lagi nugas ya guys ya, jangan ngevlog. Oke guys lanjut. Nah kita sekali-kali kita rehat lagi guys untuk merefreshingkan otak. Kadang kita bermain TikTok gitu kan, kadang main reels Instagram atau enggak buka YouTube untuk mencari ide dan gagasan dari sebuah pemikiran yang harus dicurahkan ke dalam skripsi ya guys ya. Kita membayangkan itu skripsi itu sangatlah mudah, tapi faktanya itu skripsi sangat susah dan membingungkan. Andaikan skripsi itu dihilangkan layaknya pas kita SMA tuh ya. SMA UN di Apa? SMA kita UN gak ada ya? Nah andaikan waktu itu SMA ya kan. Jadi andaikan apa ya, skripsi juga dihilangkan kayak layaknya UN waktu kita SMA, itu kayaknya mudah sih, mudah lulusnya gitu. Tinggal diganti aja itu skripsinya, diganti project gitu kan. Kalau project kan itu kan bisa secara bareng-bareng ngerjainnya gitu, secara berkelompok, enggak individu banget gitu. Nah gitu, tapi ya kata dosen, kata kaprodinya sih kita nunggu 3 minggu terakhir 3 minggu dari sekarang tuh ya, di 3 minggu bulan September ya, itu ada skripsi apa enggaknya gitu. Itu di 3 minggu bulan September gitu, antara tanggal 20 lah, tanggal 20-an itu ada pengumuman lagi mengenai skripsi, apakah skripsi itu diadakan atau memang nanti diganti atau semacamnya lah gitu. Ya kita lihat aja proses perkembangannya seperti apa ya guys ya. Kalau misalkan
kayak namanya mahasiswa kan ngikutin apa kata kampus, aturan universitasnya gitu. Kalau dari Undipnya bilang ya kita ngikut gitu. Ya kita sebagai mahasiswa mah karena kita juga mahasiswa teladan ya, mahasiswa yang manut itu ya udah kita ngikut. Kita disuruh pindah, kita pindah. Nggak jadi pindah, kita nggak pindah gitu. Simple kita. Nggak ada ya orang yang sesimpel kita. Ya kan? Emang pusing, tapi Oke. emang pusing sih. Lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya guys ya. Jadi si teman saya itu nanti jam 1 katanya mau nonton bola. Pertandingan apa tuh? Indo lawan Arab. Indonesia melawan Saudi Arabia ya. Saudi Arabia gitu. Apa Uni Emirat Arab tuh? UEA apa Arab doang? Arab Saudi. Arab Saudi. Ya, Oh, itu sih Saudi Arabia. Jadi intinya Indonesia melawan Arab gitu guys. Nah, jadi kita itu berdua sama-sama kepalanya berat guys, pusing. Kalau tadi pagi saya itu berobat, itu konsultasi ya sama tenaga medis, dokter gitu. Ya dikasihnya obat biasa lah, kasih obat antibiotik gitu, anti radang karena kan emang saya buat nelan tuh agak sakit gitu, entah meradang biasa gitu. Mungkin karena cuacanya mungkin atau gimana kurang tahu ya. Ya terus kalau teman saya tuh kepalanya berat. Itu kalau nggak salah 4 hari yang lalu atau berapa hari yang lalu tuh sempet dikerok guys karena masuk angin. Itu merah ininya, punggungnya tuh merah. Nah lanjut cerita lagi guys. Ini kita mau keluar ya guys ya, mau cari makan karena kita anak kos itu kadang makannya tuh telat-telat amat lah, telat-telat amat karena kita di sini masak kadang males, kadang juga nggak habis gitu kan. Jadi kadang kita masak, kadang beli gitu. Tapi mayoritas kita kebanyakan beli daripada masak. Ya paling masak nasi. Tapi saya kan baru aku berapa hari tuh di sini ya? Baru berapa hari? Kisaran 2 minggu, 3 minggu tuh udah. 2 minggu nggak sih? 2 mingguan karena aku juga baru 2 minggu di sini, baru pindah kos. Jadi barang-barangku masih terobrak-abrik kan di mana-mana gitu. Jadi belum full semuanya itu udah di kos saya. Jadi kayak semacam rice cooker aja masih di kosan teman saya tuh, di kosan Fatur. Jadi belum sempat saya buka lagi rice cookernya buat dimasak. Nah itulah perjalanan anak kos ya guys ya. Terus lanjut cerita lagi mengenai apa? Mengenai lika-liku kita sebagai anak kos kah atau mahasiswa Undip. Ya sebenarnya kita sebagai mahasiswa itu mengejar ilmu ya guys ya. Kita sebenarnya bukan mengejar nilai sih guys, karena tapi bagusnya itu seimbang antara ilmu dan nilai. Jadi kalau nilai kan sebagai pembuktian kita, membuktikan kemampuan kita atas belajarnya gitu. Makanya untuk teman-teman yang maba-maba itu jangan terfokus pada nilai ya guys, tapi harus seimbang antara nilai dan ilmu. Karena contohlah kating-kating seperti kayak kita nih, kita fokus pada nilai dan fokus pada ilmu itu ya. ya walaupun kita juga kadang ngeluh ya guys ya, kadang tugasnya banyak gitu ya, namanya ini dijalanin aja ya guys ya, ntar juga bakal selesai sendiri gitu, jalani aja, tinggal nanti tinggal hasilnya baru kita nikmati ke depan. Sekarang kita bolehlah menderita, kita bolehlah capek, tapi itu untuk masa depan ya guys ya. Karena tidak ada menuju kesuksesan itu mudah, kecuali kesuksesan didapatkan dari warisan. Itu baru mudah, tinggal dibagi aja warisannya buat kita. Ya kan, otomatis kita menjadi kaya. Kalau orang tua kita kaya,
Ya kalau kita orang tua kita orang nggak punya, ya apa yang mau diwariskan orang tua, yang ada malah mewariskan hutang. Kan ada kan banyak orang tuh yang diwariskan hutang karena mungkin dulu orang tuanya memiliki hutang untuk menghidupi keseharian anak-anaknya gitu ya. Tapi itu kan sebagai perjuangan orang tua ya, bukan berarti meninggalkan hutang itu jelek, enggak. Tapi itu kan untuk bertahan hidup, apapun orang tua itu mengusahakan buat anaknya sampai hutang kemana-mana gitu. Nah, sebagai anaknya itu bertanggung jawab menurut Islam, karena hutang itu tidak bisa dibawa mati, tapi harus dilunasi gitu ya guys ya. Nah, mengenai persoalan anak, kebetulan nih guys, saya ini anak ke-8 dari 9 bersaudara. Jadi saya punya 7 kakak, terus 1 adik. Jadi posisi saya tuh ya enak gak enak, ada 1 adik dan 7 kakak. Kayak bener-bener tuh hidup tuh diawasin sama mereka. Kadang tuh harus begini, kadang harus begitu. Nah beda guys kalau sama teman saya si Fatur. Kamu berapa saudara tuh? 2 ya. Kalau si Fatur dia berdua doang, cowok semua ya Tur ya. Yang 1 udah mau nikah Tur ya. Dia kakaknya udah mau menikah, doain lancar kakaknya menikah dan berjodoh. Mawadah ya apa lagi? Kata-kata sakinah mawadah warahmah. Sama itu singkat aja ya guys ya. Sakinah mawadah warahmah. Nah, si Fatur ini enak dia guys, anak terakhir. Jadi anak terakhir tuh dia nggak punya adik, jadi segala kemauannya mungkin diturutin ya guys ya. Kalau anak terakhir dalam bahasa ini anak apa tuh? Bungsu ya. Anak bungsu guys, itu enak. Dan juga ada teman saya lagi tuh yang adik tingkat ya, tapi dia adik tingkat, dia juga sama, dia nggak punya adik juga, dia anak bungsu. Jadi kebetulan teman-teman saya tuh ya lumayan enak lah guys, posisinya gitu loh, posisi anak keberapa itu enak karena dia nggak punya adik. Jadi kemungkinan besar kalau ada kemauan tuh ya diturutin. Kalau saya kan kadang ada 2 guys yang nurutin tuh, kayak misalkan contoh adik saya tuh minta A, nah posisinya juga minta B, jadi kebanyakan yang diturutin tuh adik dulu, kakak tuh nanti gitu, biasanya gitu. Soalnya adik saya juga di rumah itu kalau kemauannya terus turutin banget guys. Misalkan kayak modif motor itu mau gak mau harus dimodif motornya, sedangkan saya sebagai kakaknya terus mengorbankan waktu buat pergi memodif motornya. Padahal itu kan modif bukan buat motor saya guys ya, bukan buat adik saya sekolah itu, tapi namanya kakak tuh ngalah. Jadi gitulah guys posisi saya ya. Kita lanjut ngobrol apa guys. Nah, kalian komentar aja di YouTube, kalian mau bikin konten apa gitu. Kebetulan kan ini kan obrolan gak bermutu sebenarnya, cuman ya ibarat kata itu nih, kalau bahasa Jawa itu tambah nganggur. Jadi meluang, ada waktu kosong kita dipakai buat ngobrol-ngobrol, curhat, apa ya, mencurahkan isi dan hati, pikiran segala macamnya gitu. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya buat vlognya ya guys. Nanti lanjut vlog selanjutnya. Selamat jumpa guys. Nah guys, jadi kita ini karena kita capek ya guys ya mikirin skripsi, makanya kita mau ini makan gacoan guys, makan mie gacoan. Nah, ini kita siap-siap mau berangkat ke mie gacoan bareng teman saya dan adik tingkat saya. Ya temen lah, kita sebagai teman aja. Di kampus boleh adik tingkat, tapi ya kita di sini sebagai teman gitu ya guys. Jangan membeda-bedakan derajat manusia. Di mata hukum sama, di mata Tuhan juga sama ya guys ya. Oke, kita lanjut mau ke mie gacoan. Jadi guys, ini saya kecewa guys karena duduknya tuh di depan banget guys. Ini sama teman saya. Ini kita makin
ada tiket gitu guys. Jadi saya tuh kecewa banget guys. Ngomong kecewa gitu. Nggak mau. Oh, dia dapetnya tuh di sana tuh guys. Sedangkan ya kan di sana kan. Ya kan di sana kan. Sedangkan saya mau request yang di sana tuh nggak dapet. Katanya mau beres, mau closing. Tapi faktanya mereka nerima. Dan mas nggak Saya nggak minggu. mau. Enak banget. Jadi untuk gacuan, mohon pelayanannya itu ditingkatkan. Malnya nggak bisa gaya. Ayo Maldi terus. Katanya nggak mau terima yang di sana. Tak mau pindah nggak boleh. Gacuan ya guys ya, itu gacuan nih, itu gacuan. Aku belum kelapa kok. Harusnya kan kita pindah karena tuh cuman nggak boleh katanya mau bosnya dan nggak bisa pindah. Awal Kita dapat tempat kan mau berdua. Oke guys, lagi kita mau makan. Guys, kita lagi makan gacuan ya guys. Ini Radit. Nah, ini temannya Radit guys. Kita lagi makan gacuan. Ini Fatur. Dimakan gacuan nih guys. Lanjut kita makan. Kita sudah makan mie gacuan ya guys ya. Ini kita mau pulang ke kosan. Bohong. Pertama kalinya Angkatan 23. Oke guys, tembalang per kita coba 1.000 coy. Iya kah? Di semua gacuan 2.000 deh. Malah di Depok 3.000. Enggak sih, lebih tepatnya aku yang ngasih 1.000. Oh. Depok kan beda banget. Oh iya, Depok dikasih sih. Iya. Ini kita mau pulang ya guys ya. Nah, kita tunggu kelanjutan. Nanti kita Mini. dadah, bye bye. Halo guys, jadi kita nih habis pulang dari mie gacuan. Jadi ya kita si Fatur lagi pusing kepalanya guys, berat. Jadi dia mau minum obat pereda nyeri pusing lah gitu. Jadi ya gitulah, karena mungkin banyak mikir, banyak tugas-tugas, jadi ya gitulah, pusing. Ya saya pun juga sama, sebenarnya lagi pusing-pusing dikit lah. Bohong. Tapi bohong. Adalah satu lagi ya, ucapan harapan untuk tahun 2025 apa Tur? Harapannya Tur? Ayo, harapannya apa? Kayak Harapannya apa kira-kira? Tahun 2025 apa Tur harapannya? lulus Lulus satu masuk profesi. apa? Profesi. Siap lah. Sama guys, aku juga ngarepinnya tahun 2025 tuh lulus sarjana yang S1, habis itu lanjut profesi, habis itu tahun 2026 lulus profesi juga dan hukum dan kerja. Ya udah, mungkin itu aja ya guys yang bisa kita vlogkan hari ini, malam ini. Saya cukupkan, terima kasih, bye bye, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya guys, bye.